Mereka lebih memilih tinggal di Kota Kupang daripada ke Oebelo, kampung Oebelo yang tidak ada air di sana, atau di Jayapura mereka daripada dari Pegunungan Bintang lebih baik mereka di Jayapura. Ya, itu harus diselesaikan, di mana investasi dari 630 triliun pendidikan ini jangan berbasis pembangunan infrastruktur saja. Bangun sekolah, bangun sekolah, bangun sekolah, habis hampir 80% untuk bangun fisik. Sekolahnya kosong, nggak ada guru-guru, nggak ada anak-anak. Tetapi ide gila saya adalah diinvest ke manusia melalui investasi ke guru langsung. Jadi jadikan guru itu adalah pengelola anggaran tersebut secara independen. Menarik banget, Sobat Sehat. Ini gara-gara tadi disinggung Kak tentang capacity government tadi yang Kakak dengan sangat jujur ya, kita harus bilang jujur dan terang mengakui ada keterbatasan. Nah, boleh nggak sih Kak kita masuk sedikit ke pribadi Kak Billy nih? Jadi pertanyaannya akan sedikit menyentil nih ya Kak. Kenapa sih Kakak udah punya latar belakang pendidikan yang keren banget nih ya, udah kuliah di Amerika juga gitu, dan sudah mendapatkan warisan untuk bisa melanjutkan visi kita orang bisa gitu ya, yang karyanya udah jelas konkret gitu. Kenapa Kakak masih pengen menerima ajakan Pak Presiden untuk menjadi staf khusus milenial? Apakah Kakak memiliki panggilan khusus atau visi khusus yang membuat Kakak tanggung jawab ini saya mau terima gitu? Jadi sebenarnya saya orangnya itu sangat apolitis, jadi sangat tidak tertarik dengan politik, tidak pernah membahas tentang politik. Dan ketika kemudian saya masuk ke dalam data talenta yang sedang mau direkrut oleh presiden, itu saya sempat kaget juga karena dari mana mereka tahu tentang saya. Saya sebenarnya selama ini ya bekerja dengan Yayasan Kitong Bisa, bekerja juga melalui beberapa inisiatif lain yang saya lakukan dan bermitra dengan Pemda untuk membuat perubahan, dan mainannya saya itu sebagian besar di Indonesia Timur. Jadi saya dulu sering sekali keliling ke Papua, seluruh wilayah hampir sudah saya datangi, Maluku, NTT. Jadi memang saya lebih banyak di situ sehingga tidak terlalu terdeteksi atau terdengar di pusat baik oleh media mainstream maupun oleh group of influencers-nya Jawa lah, Jakarta and the gang ya kan. Jadi pas saya masuk ke dalam data talenta yang di hunting itu, kemudian saya melihat orang-orang yang sering saya lihat di TV kayak Nadiem Makarim, Belva, kemudian Putri Tanjung, itu kan mereka memang influencer dan mereka terkenal ya. Sementara kalau saya tidak merasa saya terkenal, tapi ternyata saya masuk ke dalam data talenta itu. Nah, ketika ditawarkan kemudian untuk menjadi kayaknya mereka kemudian kerucut sampai tinggal beberapa nama, dan nama saya kemudian ditawarkan, dan saya ditawarkan untuk masuk. Saya sempat berdiskusi dengan orang tua saya, dan orang tua saya bilang lewat Yayasan Kitong Bisa ini kamu sudah membuat perubahan tapi mungkin tidak akan at scale, mungkin hanya ribuan. Kalau kamu pengen menjangkau jutaan orang dan bisa membuat perubahan yang lebih besar, ini waktunya. Mungkin memang Tuhan memberikan kamu jalan masuk ke situ supaya kamu bisa menjangkau jutaan orang dan memberikan dampak. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi dengan pengalaman politik yang minim, dengan tidak ada jejaring politik yang kuat, yang membuat saya sangat vulnerable untuk menjadi serangan. Karena kalau kita bicara, kita masuk pemerintah, kita pasti akan berada dalam ranah politik. Dan itu saya tidak aware tentang bagaimana jurnalisme itu dekat dengan politik, bagaimana kalau kita punya kekuatan media kita mampu mencitrakan atau ini diri kita. Itu saya sama sekali memang kerja polos-polos. Nah, ketika saya masuk dan bekerja, ya tentunya kita bisa melihat bagaimana serangan-serangan secara politik itu berjalan, dan itu sempat membuat saya berpikir untuk mundur dan kembali kembali ke pekerjaan saya atau karya-karya saya nyata. Tetapi ternyata untuk kali itu ketika saya mau mundur, presiden sendiri yang meminta untuk tetap maju. Kamu harus maju dan kamu jangan kalah dengan serangan optik politik itu. Saya tahu kamu melakukan hal yang benar dan yang kamu lakukan dampaknya sudah terlihat. Dan itu sangat membantu saya sebagai presiden, kata beliau. Jadi dia bilang, Mas Billy tetap maju saja terus, tetap kerja. Dan itu yang membuat saya kemudian tetap maju terus. Jadi cukup mendapatkan support system, dan Pak Jokowi sendiri ikut berkontribusi untuk memotivasi
tetap menyemangati gitu ya, Iya, Mas Billy ya, sampai dengan nanti kalau selesai kepengurusan, salah kepengurusan lagi, emang organisasi ini bikin negara. Iya. Selesai kepemimpinan beliau, baru mungkin nanti Kak Billy bisa berpikir kembali gitu ya. Kak, untuk masih berkaitan dengan kerja-kerja seputar staf sus milenial ya, karena ini juga sebuah organ baru yang kayak tadi Kakak bilang gitu ya. Nah, kalau tadi Kakak udah singgung pendidikan dan kesehatan tuh yang paling penting, dari Kakak sebagai perwakilan Indonesia Timur gitu ya, dari Timur untuk Indonesia gitu ya, yang mana yang Timur permasalahannya kesehatan udah tadi Kakak sebutkan udah banyak banget gitu. Menurut Kakak apa yang sampai saat ini juga masih belum berhasil diselesaikan khususnya di wilayah Indonesia Timur? Misalkan kalau kesehatan itu stunting. Nah sebenarnya apalagi hal-hal yang masih bisa dilakukan tapi belum dilakukan? Iya. Jadi sebenarnya staf khusus presiden itu sebenarnya sudah ada dari sebelum-sebelumnya, dari presiden sebelumnya sudah ada, dan sebenarnya di SK saya itu bukan staf khusus milenial sebenarnya. Jadi Presiden Jokowi punya 10 staf khusus, kebetulan saja 5 dari 10 tersebut anak muda, dan itu yang entah kenapa itu yang diperkenalkan oleh presiden, padahal ada 5 lagi staf khusus lain yang juga senior, seperti itu. Jadi staf khusus itu bukan organ baru, sebenarnya sudah lama, dan untuk bidang saya sebenarnya staf khusus bidang pendidikan dan inovasi. Jadi sebenarnya saya sama dengan Mbak Dini Purwono. Kalau Mbak Dini staf khusus bidang hukum, Mas Arief Budimanta staf khusus bidang ekonomi, Pak Fajrul Rahman staf khusus bidang komunikasi, saya staf khusus bidang pendidikan dan inovasi. Jadi kita itu berada dalam sebuah struktur yang memang sudah lama ada, yaitu staf khusus presiden dalam berbagai bidang. Begitu. Nah, untuk bidang saya sendiri pendidikan dan inovasi membuat saya terus travel ke sudah 30 provinsi, lebih dari 100 kota kabupaten sudah saya kunjungi. Sebagian besar adalah Indonesia Timur, dan di Indonesia Timur itu pertama masalah yang paling pelik dari tadi saya sebutkan ada 4 faktor ya, yaitu faktor kapasitas pemerintah, kemudian faktor SDM, faktor geografis, dan faktor disparitas ekonomi. Nah, faktor disparitas ekonomi dan faktor geografis ini menjadi yang paling besar pengaruhnya. Kontribusi terbesar. Kontribusinya, faktor ekonomi hampir 5-5-nya Maluku Utara, NTT, Papua Barat adalah provinsi termiskin se-Indonesia. Kalau kita melihat indeks kemiskinannya. Untuk indeks pembangunan manusia IPM-nya di saat Jakarta mencapai angka 80 yang hampir sama besar dengan kota-kota seperti London, New York, Paris, itu Jakarta alone. Sama ya. Tapi di Papua, di NTT itu angkanya 50, 60, 50, 60. Jadi disparitasnya begitu tinggi. Nah, disparitas ini harus diselesaikan. Nah, diselesaikan yang pertama adalah difokuskan dulu kepada regionalisasi pembangunan ekonomi. Jadi ide besar saya adalah bagaimana kalau ternyata untuk membangun ekonomi, suplai barang dan jasanya masih bergantung ke Jawa, karena 66% uang yang berputar di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Maka akan sulit bagaimanapun juga petani-petani di NTT, di Flores yang kopinya terkenal terbaik itu, mau mengirim ke Jawa itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan Jawa membeli kopi dari Jawa Barat. Jakarta membeli kopi dari Jawa Barat. Sudah tidak fair, tidak equal field level, sudah nggak level field of competition. Jadi akhirnya kalau pengusaha kopi di Jakarta pasti akan lebih milih beli dari Jawa Barat dong, karena lebih murah. Mau kirim dari Flores mahal, harus naik pesawat, harus naik kapal, ya kan. Begitu pula supply misalnya ternak. Ketika di Papua Barat banyak sekali kita bisa memproduksi ternak dengan kualitas luar negeri seperti Australia, sapinya, atau even kayak di Bali produksi babi. Itu bisa terdistribusi dari Papua ke Jawa. Akhirnya dari Jawa mereka impor dari Australia karena terlalu mahal. Nah, regionalisasi ekonomi adalah menciptakan regionalisasi supply demand di wilayah tersebut. Misalnya Maluku supply ikan ke Papua, Papua supply sayur ke Maluku. Ya kayak kemarin ketika ada bencana alam di Seroja di NTT, Merauke kirim bertonton beras. Itu kan sudah contoh konkret regionalisasi ekonomi, sehingga kita tidak bergantung ke sini. Ketika kita di sana tercipta, maka ekonomi akan naik karena supply demand-nya naik. Kemudian yang berikutnya ada lagi investasi ke SDM. Karena IPM begitu rendah, guru-guru tidak banyak guru-guru yang available, guru-guru yang ada juga tinggal di kota. Mereka lebih memilih
tinggal di Kota Kupang daripada ke Oebelo, kampung Oebelo yang tidak ada air di sana, atau di Jayapura mereka daripada dari Pegunungan Bintang lebih baik mereka di Jayapura. Ya, itu harus diselesaikan, di mana investasi dari 630 triliun pendidikan ini jangan berbasis pembangunan infrastruktur saja. Bangun sekolah, habis hampir 80% untuk bangun fisik. Sekolahnya kosong, nggak ada guru-guru, nggak ada anak-anak. Tetapi ide gila saya adalah diinvest ke manusia melalui investasi ke guru langsung. Jadi jadikan guru itu adalah pengelola anggaran tersebut secara independen. Dan mereka dikasih KPI. Jadi anak-anak kamu yang lulus ujian berapa, yang ini berapa, dikasih KPI dan dievaluasi. Dan guru itu bisa, di beberapa wilayah, guru bisa ngajak anak-anaknya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi. Belajar biologi langsung ke pinggir laut, belajar tanam-tanaman langsung ke hutan, dan seterusnya. Jadi memang menjadi pengelola independen. Kenapa begitu? Karena indeks kemahalan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur begitu tinggi. Satu semen yang harganya mungkin di sini 75.000, di sana 500.000. Bangun sekolah mau bangun berapa banyak dengan anggaran tersebut yang dianggarkan sama dibandingkan dengan investasi ke langsung manusianya. Itu sudah saya sampaikan berulang-ulang dan counterpart saya baik Pak Presiden langsung maupun ke kementerian gitu. Dan saya pikir kalau dua ini diselesaikan, kita bisa lebih baik di Indonesia Timur, bisa lebih baik. Menurut kakak berarti dengan mekanisme kita menginvestasikan kepada SDM di bidang pendidikan tadi, apakah juga hal serupa bisa efektif diberikan kepada kader-kader kesehatan misalkan di masyarakat? Karena kan mereka yang menjadi tolak ujung tombak untuk mensosialisasikan kebiasaan hidup sehat ya kepada masyarakat gitu. Apakah itu juga bisa serupa tuh Kak? Jadi kader kesehatan secara independen mengelola, kira-kira apakah polanya bisa benar jalan? Sekali. Tadi saya pakai contoh pendidikan, benar, tapi frameworknya sama. Invest in human itu adalah termasuk kan tadi kalau di pendidikan invest di teacher, guru. Sama kalau kesehatan invest di para tenaga kesehatan, nakes, dan juga yang memberikan advokasi apa sih namanya? Kader-kader juga kan ada Kemenkes punya, ada BKKBN punya. BKKBN punya tuh kader posyandu, terus kader yang mereka memberikan masukan mereka datang. Saya pernah turun ke salah satu kabupaten di Papua dan di sana kader-kadernya itu tidak memperoleh bekal yang cukup. Sampai mereka untuk ke desa-desa yang mereka harus datangi, mereka beli motornya nyicil, mereka pakai uang mereka sendiri. Sementara dari APBD hanya menganggarkan sekitar 1 juta rupiah per orang, sangat kecil. Padahal peran yang mereka mainkan besar. Mereka harus kasih tahu ke ibu gizi seperti apa, kesehatan dasar seperti apa, sanitasi seperti apa. Tapi mereka tidak dibekali yang kuat. Jadi saya sepakat framework yang sama di pendidikan juga harus yang sama di kesehatan. Invest in people, kasih nakes weapon yang lebih untuk mereka mengelola. Tinggal bikin sistem untuk akuntabilitas pelaporannya yang lebih baik gitu. Ini mungkin pertanyaannya masih banyak nih, tapi aku coba pilah-pilah ya Kak. Misalkan kalau kita berbicara tentang kebiasaan gaya hidup masyarakat yang menyebabkan kesehatannya menurun, kalau stunting itu, kalau data menunjukkan stunting itu kan selain di Papua, Jawa Barat pun angkanya lumayan parah ya. Artinya selain masalah disparitas, sepertinya ada masalah kebiasaan hidup antar masyarakat ini gitu. Mau di Jawa tetap ada stunting, mau di Papua tetap ada stunting gitu ya. Dengan data yang cukup besar gitu. Apakah faktornya selain sanitasi juga ada faktor-faktor lain, misalkan karena mungkin ada kebiasaan hidup yang tidak sehat, gizinya kurang, terus merokok? Apakah hal-hal seperti itu juga termasuk Kak? Jadi kita ketika bicara demografik ini yang saya hampir lupa sentuh, ada 2 demografik besar yaitu urban dan rural. Dan masalah dan kompleksitas itu sangat berbeda antara urban dan rural. Kita ambil pendidikan dulu sebelum kesehatan. Untuk pendidikan, ketika di urban fasilitas pendidikannya begitu ada, training ada, pengajar ada, macam-macam ada, bahkan program-program gratis yang disediakan platform-platform negara melalui BUMN seperti Pijar, Pijar Mahir, Pijar Belajar, Pijar Kampus, itu kan banyak sekali modul gratis. Dan anak-anak di wilayah Jakarta, Jawa Barat itu punya akses, mereka bisa beli kuota untuk main TikTok. Iya kan, itu banyak banget kuota mereka. Tapi instead of mereka pakai untuk mengakses modular tersebut untuk belajar, mereka lebih kepada TikTok, kepada Instagram, kepada media sosial hiburan. Tapi pada saat yang bersamaan, demografi yang sama di rural, wilayah seperti NTT, wilayah seperti Maluku, wilayah seperti Papua, khususnya saya melihat NTT nih, dari pengalaman saya turun sekali ke sana, itu SDM-nya itu semangatnya jauh sekali tinggi. Semangat mereka untuk mendapat sesuatu yang lebih baik itu tinggi, tetapi tidak kemudian didukung oleh
fasilitas yang memadai. Jadi bukan karena yang satu ignorant, yang satu lebih kepada ketidakinginan, yang satu ketiadaan. Jadi yang satu ketidakinginan, yang satu ketiadaan, itu dua yang berbeda untuk pendidikan. Mereka ingin tapi tiada guru, tiada sekolah, tiada buku, tiada kuota. Kalaupun ada kuota nggak ada sinyal, ada pulsa nggak ada jaringan, ya kan? Jadi yang satu ketidakinginan, yang satu ketiadaan. Sama juga dengan kesehatan, kayak gitu. Ketiadaan sama ignorance tadi sama ignorance yang emang kurang. Misalnya kalau pernikahan dini yang begitu tinggi, salah satunya Provinsi Jawa Barat, membuat ibu-ibunya itu ketika kemudian mereka hamil, mereka mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan agar bayi mereka menjadi bayi yang tinggi SDM-nya. It's simply a matter of buka Instagram atau buka website untuk cari apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu untuk menjaga agar bayi saya baik-baik saja, agar bayi saya tidak stunting. Atau apa itu stunting? Mungkin juga belum banyak yang aware, kayak gitu. Nah itu, dan yang kemudian yang kedua, masalah yang pelik juga adalah ketika udah lahir, makanan juga nggak dicari tahu komposisi yang terbaik apa, kayak gitu. Mungkin ada yang berargumen, ya walaupun mereka di urban, tapi mereka kaum ekonomi lemah. Dan saya benar sekali, saya sepakat bahwa mungkin ekonomi lemah memiliki kemampuan daya beli yang rendah untuk membeli makanan yang tepat gitu kan, yang komposisinya tepat. Tapi kalau resources dan pengetahuan tersebut dicari dengan akses informasi yang ada, mungkin mereka juga jadi lebih aware untuk kemudian bisa meminta menjahit dengan program pemerintah. Jadi tanggung jawab juga di pemerintah untuk meningkatkan awareness yang berbeda approach-nya kepada ketiadaan sama ketidakinginan. Kayak gitu, itu intervensinya akan berbeda. Tadi kan ekstrim Jawa Barat, yang sangat urban ya, di beberapa kabupaten kotanya, sama ketiadaan di rural yang memang mungkin tiada. Nah, kalau untuk kesehatan itu mix sebenarnya, bisa ketiadaan, bisa ketidakinginan. Kenapa? Karena untuk stunting, sometimes ibu yang mengandung itu dia hidup di, kayak ibu saya dulu ketika mengandung bayi anak kami, kakak beradik, itu kan rumah kami itu di belakang gunung, sungai, kali, dan nyokap mama saya itu aware sekali tentang komposisi nutrisi. Jadi walaupun kita nggak belanja ke pasar, tapi di belakang rumah kami udah ada sayur bayam, kangkung, cabe, ya tanahnya begitu luas dan subur. Jadi kami sebagai bayi-bayinya tuh tidak pernah kekurangan asupan gizi walaupun dia tidak harus belanja. Jadi kalau untuk kesehatan menurut saya di rural areas itu kombinasi antara ketiadaan dan ketidaktahuan. Iya, bukan ketidakingin tapi ketidaktahuan. Lagi-lagi peran Pemda dan penyuluh harus besar sekali untuk memastikan edukasi itu berjalan dengan baik. Gitu. Sementara kalau di urban bisa jadi lebih ke arah ignorance ya, maksudnya benar-benar emang nggak pengen gitu. Misalkan udah tahu harusnya jangan banyak minum minuman manis misalkan, ternyata masih mau minuman manis-manis nih. Kalau urban kan sekarang trennya gitu. Betul, dicampur makanan bayinya sama susu formula, susu kental manis, iya. Yang memang adalah bukan susu. Terus bapaknya yang masih umur muda merokok di depan ibu dan istri dan anaknya. Iya. Terus istri dan anaknya dibesarkan di lingkungan di mana semuanya merokok, lagi main kartu. Kena semua seperti itu. Gitu. Berarti ada dua ilmu baru ya, Sobat Sehat. Bisa jadi karena nggak ingin untuk memulai pola hidup sehat ataupun ingin belajar, tapi ada juga yang memang karena faktor kondisi sosial ekonomi yang tidak memungkinkan ya Kak, untuk bisa mengakses informasi dan mengubah gaya hidup. Oke, aku rasa ini udah banyak banget Sobat Sehat. Kalau kita lanjutin ngobrol mungkin bisa 5 episode sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, Kak Billy. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak karena Kak Billy menyempatkan waktu bersama ProHealth untuk ngobrol. Dan semoga ini tidak menjadi yang terakhir ya. Bisa jadi nanti pada saat kesempatan berikutnya kita tetap ada waktu untuk bisa berbagi sama Kak Billy. Mungkin sebelum menutup diskusi kita di Prokes kali ini, saya pengen Kak Billy untuk bisa memberikan kata penutup ya, mungkin kesan dan pesan kepada Sobat Sehat dimanapun berada yang akan mendengarkan dan menonton kegiatan kita pada siang hari ini, supaya termotivasi untuk bisa mewujudkan Indonesia sehat dan berpendidikan. Silakan Kak. Terima kasih sebagai Duta SDGs atau Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia dan staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi. Saya sangat memahami visi Presiden yaitu sumber daya manusia Indonesia yang kuat,
yang hebat, yang kompetitif, mampu bersaing secara global. Karena SDM ini yang akan menjadi faktor kunci negara kita akan menjadi salah satu dari 5 negara kuat atau tidak di tahun 2030. Untuk mencapai SDM yang superior tersebut, kesehatan dan pendidikan menjadi faktor kunci. Oleh sebab itu, Presiden menganggarkan anggaran yang sangat besar di kedua sektor tersebut. Harapan negara besar kepada kita semua, khususnya generasi muda, karena ketika kita menghasilkan generasi SDM yang kuat, maka kita akan juga membantu mencapai visi misi menuju Indonesia yang kuat dan kompetitif. Kita khususnya calon orang tua yang akan melahirkan SDM yang berikutnya, memastikan kita memberikan asupan gizi yang terbaik, menjaga sanitasi, menjaga kesehatan, dan memberikan akses pendidikan dini yang layak untuk memastikan SDM yang kita hasilkan dari keluarga kita itu akan mendukung Indonesia menjadi negara kompetitif nanti. Jadi harapan sangat besar dari negara kita kepada kita. Jadi pesan saya lagi kepada pembaca Pro Health untuk jaga kesehatan, jaga diri, dan juga jaga kesehatan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri, karena ketika kita menjadi community dan ekosistem yang sama-sama kuat dan sehat, kita akan bisa menjadikan negara ini juga menjadi negara yang kuat dan sehat. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Kak Billy. Sama-sama. Semoga tidak kapok, dan mohon maaf kalau dari Sobat Sehat dan saya selama mewawancarai Kak Billy ada salah-salah kata, jangan dimasukkan ke hati supaya kita bisa bersilaturahmi lagi. Oke, sampai jumpa Sobat Sehat semua. Nantikan prokes kita edisi selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih semua.